what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Panduardika, absen 19, NIM 126205212 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Indriani, nomor NIM 1262052122165, nomor absen 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yirda Patihi Sibiria, NIM 1262052122167, nomor absen 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Fariroh dengan NIM 1262052122169. Di sini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan filsafat barat pada abad pertengahan serta para tokoh dan pemikirannya. Filsafat barat pada abad pertengahan serta para tokoh dan pemikirannya. A. Masa Patristik. 1. Justinus Martyr. 2. Clemens. 3. Tertullianus. 4. Augustinus. B. Masa Skolastik. 1. Skolastik awal, yaitu Peter Abelardus. 2. Skolastik puncak, yaitu Thomas Aquinas. 3. Skolastik akhir, yaitu William Ockham. C. Masa peralihan. 1. Renaissance. 2. Humanisme. 3. Reformasi. Masa Patristik. Istilah patristik berasal dari kata Latin Peter atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Mereka ada yang menolak filsafat Yunani, ada yang menerimanya. Bagi yang menolak, alasannya karena beranggapan bahwa sudah mempunyai sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan tidak dibenarkan apabila mencari sumber kebenaran yang lain seperti filsafat Yunani. Bagi yang menerima sebagai alasan beranggapan bahwa walaupun telah ada sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan, tetapi tidak ada jeleknya menggunakan filsafat Yunani, hanya diambil metodosnya saja atau cara berpikir. Justinus Martyr. Nama aslinya Justinus, kemudian nama martir diambil dari istilah orang-orang yang rela mati hanya karena untuk kepercayaan. Menurut pendapatnya, 1. Agama Kristen bukanlah agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani. 2. Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. 3. Filsafat Yunani mengambil dari kitab Yahudi. Pandangan ini didasarkan bahwa Kristus adalah Logos. Dalam mengembangkan aspek Logosnya ini, orang-orang Yunani atau Skoretes, Plato, dan lain-lain kurang memahami apa yang terkandung memancar dan Logosnya. Selanjutnya, Clemens. Ia juga termasuk pembela Kristen, tetapi ia tidak membenci filsafat Yunani. Pokok-pokok pikirannya: 1. Memberikan batasan-batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoritas filsafat Yunani. 2. Memerangi ajaran yang anti terhadap ajaran Kristen dengan menggunakan filsafat Yunani. 3. Bagi orang Kristen, filsafat dapat dipakai untuk membela iman Kristen dan memikirkan secara mendalam. Selanjutnya, Tertullianus. Ia dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, tetapi setelah melakukan pertobatan, ia menjadi gigih membela Kristen secara fanatik. Ia menolak kehadiran filsafat Yunani karena filsafat dianggap sesuatu yang tidak perlu. Pokok-pokok pikirannya: 1. Tidak ada hubungan antara gereja dan akademinya.
2. Tidak ada hubungan antara Kristen dengan penemuan baru. 3. Tidak ada hubungan antara teologi dengan filsafat. 4. Tidak ada hubungan antara Yerusalem sebagai pusat agama dengan Yunani sebagai pusat filsafat. Selanjutnya, Augustinus. Sejak mudanya, ia telah mempelajari bermacam-macam aliran filsafat, antara lain Platonisme dan skeptisisme. Setelah mempelajari aliran skeptisisme, ia kemudian tidak menyetujui atau menyukainya, karena di dalamnya terdapat pertentangan ilmiah. Menurut pendapatnya, daya pemikiran manusia ada batasnya, tetapi pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasnya, yang bersifat kekal abadi. Artinya, akal pikir manusia dapat berhubungan dengan sesuatu kenyataan yang lebih tinggi. Saya akan melanjutkan slide ke-9 tentang masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Terdapat beberapa pengertian dari corak khas skolastik sebagai berikut. A. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Skolastik ini sebagai bagian dari kebudayaan abad pertengahan yang religius. B. Filsafat skolastik adalah suatu sistem filsafat yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat yang akan dimasukkan ke dalam bentuk sintesis yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. C. Filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Skolastik awal terjadi pada 800 sampai 1200 Masehi. Peter Abelardus, ia adalah orang yang berkepribadian keras dan pandangannya tajam, sehingga ia berpendapat bahwa berpikir itu berasal di luar iman atau di luar kepercayaan, yang artinya berpikir itu sesuatu yang berdiri sendiri atau tidak tergantung pada agama. Skolastik puncak terjadi pada 1200 sampai 1300 Masehi. Thomas Aquinas, ia adalah seorang ahli fikih dan dokter gereja bangsa Italia. Ia berpendapat bahwa kebenaran asalnya dari Tuhan. Kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda, sedangkan iman berjalan di luar pemikiran. Ia menafsirkan bahwa Tuhan tidak pernah mencipta dunia, tetapi zat pemikirannya yang abadi. Skolastik akhir. William Ockham. Ia merupakan ahli pikir Inggris yang beraliran skolastik karena terlibat dalam pertengkaran umum dengan Paus John 22. Ia dipenjara di Avignon, tetapi ia dapat melarikan diri dan mencari perlindungan pada Kaisar Louis IV. Kita menuju ke slide yang 12, yaitu tentang masa peralihan. Setelah abad pertengahan berakhir, maka sampailah pada masa peralihan. Masa peralihan ini yang ditandai dengan adanya Renaissance, humanisme dan reformasi. Renaissance atau kelahiran kembali di Eropa ini merupakan sebuah gelombang kebudayaan atau pemikiran yang dimulai di Italia, lalu menuju ke Perancis, selanjutnya ke Spanyol dan hingga menyebar ke seluruh Eropa. Salah satu tokohnya yaitu Giordano Bruno. Lalu humanisme memisahkan diri dari gereja dan membentuk sebuah gerakan untuk menemukan sastra Yunani dan Romawi. Lalu reformasi menjadi asas-asas pemikiran Protestantisme. Unsur pokok dari Renaissance yaitu adalah manusia. Tujuannya yaitu ingin menjadikan manusia di tempat yang sentral di pandangan kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.